Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Renungan pagi hari ini berjudul Nabi-Nabi Palsu yang terambil di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Allah berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang sangat berbahaya dalam hidup Kristen, yaitu kejahatan dan kepalsuan. Kejahatan itu jelas-jelas jahat, jelas-jelas bertentangan dengan firman. Yang perlu kita waspadai adalah kepalsuan. Kepalsuan itu mirip dengan yang asli, tapi setelah kita perhatikan, baru kita melihat kekeliruannya dan kesalahannya. Alkitab mengatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, iblis itu malaikat palsu. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, mari kita hindarkan dua hal penting itu. Jangan hidup di dalam kejahatan dan jangan hidup di dalam kepalsuan. Hiduplah di dalam kebenaran dan ketulusan, maka damai sejahtera Allah akan dilimpahkan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengenal nabi palsu? Yang pertama adalah motivasinya duniawi. Betul, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan rohani. Tapi tidak sedikit orang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi juga berselingkuh. Betul, perkataannya lembut. Betul, dia aktif di dalam kegiatan rohani, bahkan mengadakan mujizat. Tetapi motivasinya duniawi. Mencari kesenangan sesaat, mencari uang. Orang seperti itu harus bertobat. Yang kedua adalah menyangkal kebenaran dan kekudusan. Orang benar senantiasa menuntut kebenaran, menuntut hidup di dalam kebenaran, menuntut perkataan kebenaran, sedangkan nabi-nabi palsu akan berkata, "Oh, tidak apa-apa, kita kan belum sempurna. Tidak apa-apa kalau masih jatuh bangun. Toh Tuhan Maha Pengasih dan akan selalu memaklumi pengakuan dosa kita." Betul, Tuhan memaklumi pengakuan dosa kita, tapi bukan berarti kita bebas bermain-main dengan dosa. Yang ketiga adalah menyampaikan nubuatan palsu, yaitu sesuatu yang kelihatannya membangkitkan semangat, yang kelihatannya menyadari akan kesalahan, tapi tujuannya adalah duniawi. Sedangkan yang keempat, tidak memberikan teladan hidup yang benar. Dari keseharian hidupnya sudah tampak bahwa teladannya tidak baik. Yesus jelas berkata, dari buahnya pohon itu dikenal. Untuk sementara kita bisa saja menempelkan daun kering dengan buah-buahan di sekitarnya, tetapi buah palsu akan segera membusuk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak buah-buah palsu yang ditempelkan pada hidup banyak orang yang bertujuan agar kelihatan berbuah. Padahal semuanya palsu. Marilah kita sadar kembali dan hidup berbuah sejati. Hidup berkemenangan, hidup menjadi teladan. Karena lewat teladan hidup kita, orang dapat melihat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa pada besok pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.